Ketemu lagi para sahabat di segmen review buku berbahasa Arab. Kali ini kita akan mereview dan mengambil insight dari sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang ulama yang hidup di abad sekitar 7 Hijriah. Buku ini cukup masyhur, cukup terkenal, yang judulnya adalah At-Tibbun Nabawi, atau kalau diterjemahkan pengobatan ala Nabi. Buku ini ditulis oleh Muhammad bin Abu Bakar, atau yang lebih dikenal dengan nama atau sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Penulis sebagaimana kita sebutkan tadi hidup di abad ke-7 Hijriah dan meninggal dunia sekitar tahun 751 Hijriah. Jadi buku ini cukup klasik, buku lama, namun kita akan membacanya dan di situ kita akan melihat nanti serta mengambil insight yang berkaitan dengan kesehatan tubuh, terutama yang berkaitan dengan cara Nabi di dalam menjaga dan memelihara kesehatan. Buku ini cukup tebal, kurang lebih 617 halaman, dan cetakan yang saya pakai di sini adalah cetakan Darussalam, Riyadh, Saudi Arabia. Kita langsung saja membaca beberapa insight yang bisa kita baca di dalam buku ini. Di halaman 19, penyusun atau penulis buku ini menyebutkan sebuah kalimat yang cukup bagus tentang kesehatan. Di situ penulis mengatakan, wa qad ittafaqal atibba'u ala annahu mata amkanat tadawi bil giza la yu'dalu anhu ila dawa wa mata amkana bil basit la yu'dalu anhu ila al murakkab. Penulis mengatakan bahwa para tabib, para dokter menyepakati bahwa jika suatu penyakit bisa disembuhkan dengan makanan yang dimakan oleh seseorang, maka la yu'dalu anhu ila dawa, maka tidak perlu memakai sebuah obat. Wa mata amkana bil basit la yu'dalu anhu ilal murakkab, dan selama obat yang bisa dipakai untuk menyembuhkan suatu penyakit itu adalah sedikit, maka tidak perlu memberikan, atau selama obat yang bisa dipakai untuk menyembuhkan suatu penyakit itu adalah obat yang ringan, al-wasit, maka tidak perlu memakai obat yang dosis tinggi. Kemudian penulis mengatakan, qalu, para tabib atau para dokter ahli kesehatan mengatakan, wa kullu da'in qudira ala daf'ihi bil aghziyah wal himyah la yuhawal daf'uhu bil adwiyah. Setiap penyakit yang bisa diangkat, bisa disembuhkan dengan gizi atau dengan makanan yang dimakan setiap harinya, wal himyah, dan juga dengan diet, maka tidak perlu berusaha untuk kita obatkan dengan memakai obat-obatan. Cukup dengan makanan itu, ya, cukup dengan diet itu, tidak perlu memakai obat-obatan, apalagi kalau di zaman sekarang ini dengan obat-obatan yang kimiawi begitu. Dan ini merupakan
ungkapan atau ucapan yang cukup bagus dan bersesuaian dengan ilmu kedokteran di zaman modern ini. Artinya selama penyakit bisa disembuhkan dengan cara yang alami, dengan cara makanan yang kita makan setiap harinya, maka tidak perlu dengan meminum obat-obatan, apalagi obat-obatan kimiawi yang sifatnya kimia di zaman kita sekarang ini. Kemudian di halaman berikutnya Ibnul Qayyim penulis mengatakan, qalu wala yanbaghi lit-tabib an yula'a bisaqyil adwiyah. Para ahli kesehatan, kata Ibnul Qayyim, mereka mengatakan tidak perlu bagi seorang dokter atau tidak pantas bagi seorang dokter untuk sedikit-dikit harus memberikan obat kepada pasien atau kepada orang yang sakit. Artinya kalau bisa diobati dengan yang ringan dengan makanan, maka itu cukup. Dia mengatakan fa inna dawa'a idza lam yajid fil badani da'an yuhalliluhu aw wajada da'an la yuwafiquhu aw wajada ma yuwafiquhu fazadat kamiyatuhu alaihi aw kaifiyatuhu tashabbatha bis-sihah wa abasa biha. Ya, jadi beliau mengatakan kenapa tidak perlu seorang dokter sedikit-dikit memberikan obat. Semua penyakit yang ringan-ringan langsung diberikan obat, karena Ibnu Qayyim mengatakan karena sungguhnya suatu penyakit apabila tidak bukan penyakit ya, fa inna dawa'a, karena sesungguhnya sebuah obat jika tidak menemukan di dalam badan itu penyakit yang akan dia sembuhkan, yang akan dia hilangkan, atau obat itu menemukan penyakit yang tidak cocok untuk dia sembuhkan, atau menemukan penyakit yang cocok untuk dia sembuhkan, akan tetapi zadat kamiyatuhu alaihi, akan tetapi obat yang diberikan itu terlalu banyak, au kaifiyatuhu, atau cara pemberiannya yang terlalu ekstrim, maka apa yang terjadi? Tashabbatha bis-sihah wa abasa biha, maka justru obat itu akan mengganggu kesehatan dan justru menimbulkan penyakit yang lain. Jadi penulis mengatakan bahayanya memberi obat ketika belum betul-betul didiagnosis bahwa di situ ada penyakit. Ketika tidak ada penyakit di dalam badan lalu diberi obat, maka justru ini akan menimbulkan sakit beneran gitu. Atau obat yang diberikan tidak cocok dengan penyakit yang ada, atau obat yang diberikan terlalu banyak, dosisnya terlalu banyak. Ini semua akan mengganggu kesehatan. Beliau mengatakan di paragraf berikutnya di halaman 20 ini, wa tahqiqu fi dzalik annal adwiyata min jinsil aghdiyah, dan berdasarkan penelitian, jadi beliau mengatakan bahwa penelitian dari para ahli kesehatan annal adwiyata min jinsil aghdiyah, bahwasanya penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia itu sesuai dengan makanan yang dimakan oleh manusia di zaman itu. Jadi luar biasa di sini apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Kita melihat di lapangan realitanya memang seperti itu. Di zaman sekarang ini makanan-makanan dengan berbagai macam jenis, berbagai macam bahan bermunculan, dimakan, dikonsumsi oleh manusia, yang pada gilirannya justru dari situ muncul penyakit-penyakit yang juga dalam berbagai macam jenis itu. Beliau melanjutkan, fal ummah wa ta'ifa allati ghalibu agziyatiha al mufradat
amraduha qalilatun jiddan wa tibbuha bil mufradat. Ya, dia mengatakan maka masyarakat yang mayoritas makanannya adalah mufradat, adalah makanan-makanan yang raw, makanan-makanan yang bentuknya satu begitu, tidak terlalu banyak macamnya, ya, berasal dari bahan mentah yang sedikit, ya, bahannya sedikit. Amraduha qalilatun jiddan, maka biasanya penyakit yang ada di masyarakat itu adalah sedikit juga. Wa tibbuha bil mufradat, begitu juga obatnya adalah obat yang ringan, obat yang sedikit. Wa ahlul mudun alladzina ghalabat alaihimul aghziyatul murakkabatu yahtajuna ilal adwiyatil murakkabah. Nah, begitu juga, ya, orang-orang yang tinggal di perkotaan yang makanan-makanan mereka sudah berbagai macam bentuk, berbagai macam bahan, maka biasanya mereka itu akan membutuhkan obat-obat yang dosis tinggi atau obat-obat yang berbagai macam juga. Wasababu zalik, sebabnya adalah anna amradahum fil ghalib murakkabah, sebabnya adalah bahwa penyakit-penyakit orang yang tinggal di perkotaan itu, penyakit mereka juga terjadi karena beberapa faktor, ya, yang biasanya disebabkan oleh berbagai macam jenis makanan-makanan tadi. Fal adwiyatul murakkabah anfa'ulaha, maka tentu saja kalau penyakitnya adalah disebabkan oleh berbagai macam faktor tadi, ya, tentu obatnya juga obat yang dosis tinggi itu juga yang bermanfaat atau yang cocok untuk penyakit semacam itu. Wa amradu ahlil bawadi was sahari mufradah, begitu juga penyakit yang diderita oleh orang-orang kampungan, orang-orang yang tinggal di pedalaman, di gurun-gurun, ya, biasanya adalah obat atau penyakit yang mufradah, penyakit yang ringan, istilahnya penyakit yang tidak komplikasi. Fayakfi fi mudawatiha al-adwiyatul mufradah, maka obatnya juga cukup dengan memakai obat-obat yang ringan. Fahaza burhanun bihasabis sina'ah at-tibbiyah, ini bisa dibuktikan dengan seni atau disiplin ilmu kedokteran. Di halaman 23 di sini Ibnul Qayyim membawakan sebuah judul tentang anjuran untuk berobat dan mengambil atau melakukan usaha, ya, untuk mengobati penyakit yang diderita oleh seorang. Tidak cukup hanya dengan dia tawakal lalu dia mengharap kesembuhan, dia juga harus berusaha. Ya, beliau membawakan hadis di sini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi iznillahi azza wa jalla. Setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila obat suatu penyakit itu cocok dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadis yang lain, ya, dalam sahihain, dalam sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan juga di situ obatnya. Di halaman 29 di sini ada insight yang cukup penting yang bersesuaian dengan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan di zaman sekarang ini, ya. Beliau mengatakan fi hadihi fil ihtima minat takham, ya. Jadi di dalam buku ini disebutkan tentang cara mengatasi berbagai macam penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia, ya. Cara-cara yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara yang dilakukan oleh para ahli-ahli kesehatan zaman dulu, ya, dibawakan di sini oleh penulis, termasuk di halaman ini fi hadihi fil ihtima minat takham.
cara Nabi SAW melindungi diri dari penyakit pencernaan. Wa ziyadati fil akli ala qadril hajah, dan larangan tidak dianjurkan untuk makan melebihi yang diperlukan. Wal qanun alladzi yanbaghi mura'atuhu fil akli wasyurbi, dan beberapa aturan kesehatan yang perlu diperhatikan ketika kita makan dan minum. Fil Musnad wa ghairihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam kitab Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad, bahwa Nabi bersabda, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin, tidaklah seorang manusia itu mengisi penuh sebuah bejana yang lebih jelek daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni adama luqaimatun yukimna sulbahu, seharusnya seorang manusia itu mencukupkan diri ketika makan dengan beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Fa in kana la budda fa'ilan, maka atau akan tapi ketika dia harus makan agak banyak, fasulusun li ta'ami, maka hendaknya sepertiga untuk makannya, wasulusun li syarabihi, dan sepertiga untuk minumnya, wasulusun li nafasi, dan sepertiganya juga untuk napasnya. Di sini penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa di antara cara menjaga kesehatan badan termasuk dengan tidak makan terlalu banyak, makan sedikit. Dia mengatakan al-amradu naw'an, sebenarnya penyakit itu ada dua jenis. Amradun maddiyah, yang pertama adalah penyakit yang bisa dilihat, penyakit yang konkret begitu. Takunu an ziyadati madatin afratat fil badan. Penyakit ini, penyakit yang bisa dilihat, ini terjadi karena adanya nutrisi atau zat tertentu yang berlebihan yang kita masukkan ke dalam badan kita, hatta adarrat bi af'alihi tabi'iyah, sehingga menyebabkan atau kelebihan nutrisi atau zat tersebut menyebabkan fungsi-fungsi anggota badan kita itu menjadi terganggu. Wahiyal amradul aktsariyah, dan ini adalah penyakit yang mayoritas diderita oleh manusia. Wasababuha, dan sebabnya adalah idkhalut ta'am alal badan qabla hadmil awal. Sebabnya adalah wasababuha idkhalut ta'ami alal badan qabla hadmil awal. Sebabnya adalah memasukkan makanan ke dalam tubuh sebelum makanan yang kita makan sebelumnya itu dicerna. Wa ziyadatu fil qadri allazi yahtaju ilaihi al badan, dan memakan makanan atau nutrisi terlalu berlebihan. Yang berlebihan itu nutrisi yang berlebihan itu yang tidak dibutuhkan oleh badan kita. Wa tanawulul aghziyah al qalilatin naf'i al bathi'atil hadmi, dan sebabnya juga penyakit madiyah atau penyakit yang bisa dilihat ini, sebabnya juga adalah makan makanan yang manfaatnya itu sedikit dan yang dicernanya itu sangat lambat. Wal iksar minal aghziyatil mukhtalifatit tarakib al mutanawwi'ah, dan memperbanyak makanan yang berbagai macam bahan, berbagai macam bentuk. Fa iza mala al adami batnahu min hadhihi al aghdiyah wa'tada dzalik, apabila seorang memenuhi perutnya dengan makanan-makanan yang seperti ini dan terus-menerus melakukannya, awrasathu amradan mutanawiyah, ini yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Minha bathi'uz zawal wasari'uhu, dan penyakit yang akan muncul itu ada di antaranya yang hilangnya cepat, dan ada juga penyakit yang dia jadi kronis yang hilangnya sangat lama. Fa iza tawassata fil giza wa tanawala minhu qadral hajah, maka apabila seorang itu pertengahan di dalam melakukan makan dan makan sesuai dengan keperluannya, wa kana mu'tadilan fi kamiyatihi wa kaifiyatihi, dan dia pertengahan terkait dengan jumlah kuantitas makanannya
ya, dan cara makannya juga kana intifa'ul badani bihi aktsara min intifa'ihi bil ghidha'il katsir. Maka ketika makanannya pertengahan seperti itu, ya, badan akan mengambil manfaat lebih besar dibanding dengan dia makan yang banyak yang sembarangan tadi. Ya, itulah beberapa insight yang bisa kita baca dari kitab atau dari buku At-Tibbun Nabawi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.